Oke, selamat datang lagi di channel Radar Palembang Official. Gue mau cerita sedikit soal perjalanan kita kemarin ke Bengkulu. Kita itu trip Palembang Bengkulu tuh untuk hadirin nikahannya anak Bosmin. Jadi kita berangkat itu di hari Jumat, kalau nggak salah itu hari Jumat, dan kita balik ke Palembang itu di hari Minggunya. Mau tahu keseruan kita jalan-jalan ke Bengkulu kali ini? Simakin videonya di sini. Perjalanan kemarin kita tempuh itu dari Palembang ke Bengkulu itu kurang lebih 12 jam. Jadi kita berangkat itu pukul 6 pagi dari Palembang hari Jumat, terus sampai di Bengkulunya itu hari Jumat juga itu pukul 6 sore. Kurang lebih jarak yang ditempuh itu kalau gue lihat di map ini ya kurang lebih 426 km. Jadi Palembang Bengkulu itu 426 km. Ada beberapa kota yang kita lewati yaitu Sekayu, terus kita juga lewatin Linggau, lewatin Curup dan Kepayang terakhir. Nah, baru nyampe ke Bengkulu. Perjalanan kemarin itu dari Palembang Sekayu itu kita tempuh kurang lebih 2,5 jam. Ya. Kita jalan dari Palembang itu pukul 6, terus kita nyampe di Sekayu itu pukul setengah 9. Pertama nyampe di Sekayu kita langsung mampir ke Indomaret gitu. Rehat bentar terus buat ke toilet karena kita jalannya pagi gelap-gelapan, jadi udah sampai di Sekayu baru sempat cari toilet. Lo Indomaretnya Sekayu kan udah. udah Indomaret Sekayu karena hilang jadi Indomaret. Bos lagi setoran tunai. sekarang jam 8.26, berarti setengah 9 baru nyampe Sekayu. Mampir sejenak, merokok sedikit. Baliknya beli dong. beli dodo ID. Iya, beli dong ID. Nanti beli dong. Perjalanan dari Sekayu ke kota berikutnya itu Lubuk Linggau itu nggak banyak gua abadiin karena emang kondisi kemarin tuh cuacanya lumayan ekstrim, jadi hujan deras banget di jalannya, makanya gua nggak terlalu banyak gua ngambil take gambar di beberapa tempat. Sampainya di Curup itu hujan udah mulai reda, jadi terus hawanya dingin ya, jadi pegunungan di Curup itu bukit barisan, jadi hawanya juga dingin, enak banget cuacanya. Jadi kita matiin AC, keluarin kamera, bisa lihat-lihat. Ya, selesai dari Curup itu kan ke Bengkulu itu hujan deras banget, jadi kita nggak ngeluarin kamera sama sekali, nggak nikmatin perjalanan sama sekali. Jadi hujan deras banget, malahan tuh pemandangannya harusnya bagus ya, kita lewat perbukitan bukit barisan, cuacanya juga ekstrim kali ini menurut gua. Jadi kita itu nyampe di Bengkulu hujannya baru berhenti, dan kita langsung ke hotel yang kita udah pesen. Jadi Sumai Group itu udah pesen satu hotel untuk diisi kurang lebih, kalau kemarin kalau salah hampir 50 orang nginep di sana termasuk kita. Itu Hotel Omnia di Bengkulu di Jalan Adam Malik, dekat sama acara kita juga sih nantinya. Hai sobat, setelah jalan lebih kurang 12 jam, akhirnya kita udah sampai di Bengkulu. Kita ini nginep di Hotel Omnia di Jalan Adam Malik. Kita di kamar 002. Kamarnya nah, di kamar 001 sudah ada Bang Yurdi.
Bang Yurdi ya, kemarin udah jualan duluan ke Bengkulu. Udah masuk di kamar 001, udah mandi, udah ganteng dia. Yang di kamar mandi itu masih Dunan masih mandi. Next kita mau kemana bang? Setelah bang maghrib? Di rumah bos nih. Di rumah bos. Makan bang? Ngumpul-ngumpul di situ orang kayaknya. Main song? Makan durian pastinya. Makan durian. Kirain main song bang. Oke. Song mungkin juga ada. Ya, next di sini kita ke rumah Bos Min, mau makan-makan, main song. Jadi setelah nyampe hotel itu malamnya kita langsung diajak keluar buat makan-makan di salah satu restoran yang udah dipesan. Gue nggak tahu di mana tempatnya juga, mungkin kalau nggak salah arah ke pelabuhan. Jadi itu ada restoran seafood gitu, kita makan-makan di sana, terus kita pulang dan siap-siap buat besok untuk kondangan di pagi hari. Hai guys, selamat pagi. Hai kan. Pagi ini bangun jam 6:30 hampir. Kita mau cari-cari sarapan di Bengkulu. Makan di mana, Pak? Dekat Simpang Sekip. Di Paskip Palembang. Gak tahu aja makan di mana nih. Melo lah. Malam Sabtu. Hei. Nah, ini ada bos percetakan. Sabtu paginya kita udah pada bangun cepet ya, jadi walaupun semalam sempat begadang, jadi kita bangunnya pagi-pagi udah cepet banget karena kita tuh kondangannya tuh pukul 10 pagi. Kita dapat sesi yang pertama karena mengingat prokes yang sangat ketat berlakukan di acara ini. Jadi kita kondangannya itu dapat sesi yang pertama pukul 10 pagi sampai pukul 11. Nah, sebelum ke acara, jadi sebelum mandi bahkan, jadi kita sempat keluar dulu buat cari sarapan. Di Bengkulu itu kalau nggak salah tuh yang enaknya itu kata orang situ lontong tunjang. Jadi kita keluar cari tempat makan lontong tunjang yang enak tadi. Nah, selesai sarapan itu barulah kita prepare buat pergi ke acara kondangannya tadi, karena udah nyampe hotel lagi itu udah pukul 9. Jadi kita buru-buru mandi persiapan buat ke acara kondangan. Oke, udah siap, udah ganti kostum, kita mau kondangan ke Balai Buntar jam 10 pagi. Kita dapat sesi yang pertama. Enggak? Ya, sesi yang pertama itu jam 10. Karena prokes, bro. Tamunya banyak, nggak muat. Itu Bang Yurdi udah ganteng, udah rapi, kayak Pak Lurah nih. Wih, camat mana nih? Alang lebar. Alang lebar apa semuntul? Muntul. Camat Sukarela. Resepsi sendiri itu yang mau kita hadirin itu berada di Balai Buntar, jadi dekat sama kantornya Rakyat Bengkulu Media Group. Jalan dari hotel juga deket, jadi sampai di sana tuh udah kelihatan banget tuh semua karangan bunga dari tamu-tamu yang hadir tuh memenuhi semua halaman gedung. Jadi kita sempat foto-foto dulu di depan gedung sama beberapa rekan-rekan kita. Kita udah nyampe di lokasi kondangan, udah nyampe di depan gedung Balai Buntar. Nunggu siapa kita di sini, Kak? Tunggu manajer online. Berat online. Ya, tim online. Yurdi asli. Yudi Yasti. Oke. Ruangan tuh.
ada yang unik nih saat di resepsi ini, yaitu walaupun pakaiannya pakai tradisional Bengkulu, itu waktu pas kita masuk itu seremonialnya itu ada gending Sriwijaya yang dimain untuk tarian itu ada gending Sriwijaya, jadi ada perpaduan antara budaya Sumsel dan Bengkulu di sini. Di resepsi ini kita itu hadir hanya pas kemarin itu udah hadir, acaranya nggak banyak, jadi ada sambutan, terus ada doa. Nah terus setelah doa itu kita salaman dan foto bersama, jadi semua grup dari Sumatera Express Group itu pada ngumpul buat foto bersama. Selesai itu kita pada pulang. Jadi nah, kita di acara ini itu nggak ada lagi yang namanya makan di tempat. Jadi hidangannya itu dibungkus pakai, jadi kayak goodie bag. Jadi semua orang tuh pas keluar dari gedung itu dikasih goodie bag yang isinya nasi kotak. Nah, nanti kita makannya masing-masing nih, mau ada yang makan di pantai, ada yang mau makan di hotel, ada yang mau makan di mobil, itu terserah. Jadi selesai dari acara itu udah bubar semua. Kita nggak makan di sini guys, kita makannya di rumah, alias di hotel. Karena biasanya banyak dari teman-teman kita itu yang memutuskan jadi selesai acara itu pada putar balik ke Palembang, hampir semuanya. Tapi karena kita telat nyampenya, jadi kemarin kita datang udah Jumat malam, jadi mereka itu pada datang berangkat hari Kamis, mereka udah ikut akad nikah dan udah pada jalan-jalan. Nah kita ini kan baru datangnya Jumat malam, jadi kita nggak sempat kemana-mana. Makanya selesai hadirin kondangan resepsi itu, kita mutusin buat jalan-jalan ke beberapa objek wisata yang ada di kota Bengkulu. kita udah nyampe nih di Pantai Panjang Bengkulu. Mau jalan-jalan di Pantai Panjang Bengkulu, kita review. Hai. Pantai Panjang lah sampai. Jadi komentarnya kalau itu Pantai Panjang. Pantai Panjang untuk sementara ini banyak sampah. Masyarakat kurang sadar membuang sampah sembarangan kayaknya. Jadi teman-teman harus sadar ya, buang sampah jangan di pantai ya. Ke laut. Termasuk mantan ke laut. Walau udah sering ke Bengkulu beberapa kali, khususnya gue sendiri itu udah paling sering ke Bengkulu, tapi tetap aja tuh lokasi utama yang kita kunjungi yaitu Pantai Panjang. Jadi nampak sih perubahan di Pantai Panjang ini. Kalau kemarin terakhir gue itu 2017 ke sana itu papan signage Pantai Panjang itu masih dengan warna-warni warna-warni kayak pelangi, jadi merah, kuning, hijau. Nah kali ini udah diubah jadi putih polos tuh. Nah untuk wisata sendiri cukup ramai. Jadi kalau kemarin itu waktu gua kesini itu nggak ada tenda-tenda, nggak ada. Jadi kita datang itu udah langsung pantai gitu aja. Nah ini pas gua kemarin datang ke sana lagi itu di sepanjang pantai itu udah banyak tuh berdiri tenda-tenda sama bangku buat nikmatin sunset. Jadi para wisatawan tuh banyak duduk-duduk di sana dan juga ramai banget sih karena weekend ya, jadi banyak yang duduk di sana buat nikmatin sunset, termasuk kita. Dunia mana yang kau dustakan nih? Duduk pinggir pantai, nungguin sunset, sambil ngopi, sambil minum kelapa muda. Di jalan hidupku tak kau curangi aku. Katakan
pada ikutan nyanyi. Nah, lanjut dari Pantai Panjang karena kita nggak lama ya, habis minum kelapa muda di sana, kita jalan lagi itu pindah. Jadi kita pindah lihat sunsetnya itu ke arah Pantai Zakat di ujung. Jadi pantai yang paling ujung Pantai Zakat, di sana banyak orang. Dari Pantai Panjang ke Pantai Zakat itu kita melewati sepanjang bibir pantai ya. Jadi banyak banget tuh kafe-kafe, tempat-tempat restoran makan seafood khususnya yang kayaknya recommended sih karena banyak yang pada makan di sana. Tempatnya view-nya juga asik tuh buat nikmatin sunset sepanjang jalannya itu. Nah, sampai di Pantai Zakat kita nggak banyak aktivitas karena cuma kita sekedar foto-foto di sunset karena udah sore juga, kita nyampe di Pantai Zakat itu udah maghrib. Nah, kita balik ke hotel lagi itu habis maghrib. Destinasi terakhir kita di Pantai Zakat. Ya, banyak anak-anak yang mandi di sini. Emang ada tempat mandinya emang di sini. Pantainya landai. Tapi ya tadi sayang banget karena di sini juga sampahnya masih di mana-mana. Problematika kita ya gitu. Jadi wisata udah bagus, udah jalan, sampah di mana-mana. Oke sobat, jadi kurang lebih itulah perjalanan trip kita kemarin dari Palembang ke Bengkulu terus balik lagi di Palembang untuk hadirin acara nikahannya anak Bang Min. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share di video kami ini. Tetap di Radar Palembang Official.